Tapi kalaupun seandainya saya berada di lantai tinggi, misalnya kayak gini nih tuh, kan pasti ada liftnya tuh. Saya akan naik manual, tangga manual, nggak apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang, ciri orang yang sudah menikmati jalan kaki itu ya tadi 3 itu. Bersyukur, dia akan... Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Murad Maulana. Ini udah nyampe di ruko Duta Merlin ya, komplek Duta Merlin. Ya, di video sebelumnya saya kan bercerita ya, ciri seseorang yang sudah menikmati dengan jalan kaki. Paling nggak ada 3 hal. Pertama, dia akan bersyukur dengan kondisi yang ada karena alhamdulillah masih bisa jalan kaki ya. Dia akan bersyukur tuh, bersyukur banget. Bagaimana kalau misalnya kakinya sakit, bagaimana kalau kakinya nggak bisa digerakkan ya. Makanya dia akan bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak tergantung atau mandiri, dalam artian selama masih bisa kejangkau, apapun yang dilakukannya dia akan jalan kaki. Sebagai contoh, dia akan membeli sesuatu, kendati ada motor ya, selama masih bisa kejangkau dia akan memilih jalan kaki. Sebagai contoh lagi, misalnya kayak sekarang yang saya lakukan, dari stasiun Tanah Abang ke kantor 3,5 kilo ya, saya memilih jalan kaki karena masih bisa kejangkau ya. Tidak akan bergantung dengan apapun, dia akan mandiri. Bahkan ketika ada seorang teman ya, ketika ada seorang teman yang menawarkan pun dia akan menolak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan merasa kehilangan atau ada yang kurang lah, karena setiap hari selalu melakukan jalan kaki, lalu dia satu hari misalnya libur, dia akan merasa nggak enak, dia merasa nggak ya kurang aja karena sudah menjadi habit. Nah, ini puncaknya nih, karena sudah menjadi habit, sehari tidak melakukan jalan kaki, dia akan merasa kehilangan, makanya dia akan melakukan itu. Nah, terkait hal itu, sekarang ini di dunia pemerintahan ya, yang lagi heboh-hebohnya pemotongan anggaran, pemangkasan. Nah, salah satunya adalah mengirit listrik nih. Ada banyak poin ya, tapi selain SWPD ya, perjalanan dinas, rapat, nah ada juga yang ngirit untuk biaya operasional ya, salah satunya listrik. Nah, apa yang di lapangan? Yang di lapangan itu misalnya lift ya, ada lift yang dijalankan misalnya nggak semuanya, satu aja. Nah, biasanya kalau gedung yang bertingkat atau lebih dari ya lumayan tinggi lah, ada liftnya kan. Nah, itu disarankan tidak dinyalain semua, satu aja. Nah, ini menjadi peluang teman-teman, peluang buat teman-teman yang sebagai latihan untuk jalan kaki dengan trek naik. Jadi nggak naik lift nggak apa-apa, tapi naik tangga manual. Wah, itu berat ya, gimana ya, menurut saya itu sebagai bahan latihan malah. Nggak apa-apa sehari berat, 2 hari. Lah kan saya jalan kaki aja jarang. Nah, makanya dari sekarang latihan jalan kaki ya, latihan jalan kaki. Terus sekarang ada kondisi pemangkasan anggaran, salah satunya biaya operasional untuk listrik misalnya ya, lift banyak tidak berjalan ya udah lakukan itu. Kondisi yang ada itu sebagai peluang untuk latihan jalan kaki dengan trek naik tangga manual. Nah, bagaimana dengan saya? Kalau saya untungnya ruangannya nggak naik. Kok untungnya? Ya begitulah. Kalaupun misalnya taruhlah saya ada di lantai 8, terus terang saya akan naik jalan kaki manual, naik tangga ya. Jadi karena untuk sekarang saya ruangannya nggak naik ya, di memang gedung tua, jadi ya saya nggak melakukan itu gitu. Tapi kalaupun seandainya saya berada di lantai tinggi, misalnya kayak gini nih tuh, kan pasti ada liftnya tuh. Saya akan naik manual, tangga manual, nggak apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang, ciri orang yang sudah menikmati jalan kaki itu ya tadi 3 itu. Bersyukur, dia akan merasa kehilangan, sehari tidak melakukannya, ada yang kurang.
dan tentunya dia tidak bergantung, ya tidak bergantung, mandiri ya, selama masih bisa kejangkau. Nah, kondisi sekarang ini yang disarankan harus ngirit ya biaya operasional listrik, ya udah anggap aja itu sebagai kemandirian lah. Kita bisa naik tangga manual. Yo, situ aja celoteh singkat ya teman-teman. Yo, salam jaki, salam sehat selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.